Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa alhamdulillah bidarihi. Wa thulutsu fardus naini al ummu wal ikhwal wal akhwat. Nanti ada dua orang yang mendapatkan bagian sepertiga, yaitu ibu dan saudara seibu. Saudara seibu beda bapak. Dua orang ini yang dapat warisan sepertiga. Sekarang membahas ibu dulu. Ibu, kapan seorang ibu mayit mendapatkan sepertiga dari warisan? Ada beberapa syarat. Pertama, idza lam tuhjab, ketika tidak dihalang-halangi. Siapa yang bisa menghalang-halangi ibu? Yang bisa menghalang-halangi ibu adalah waris yang dekat kepada mayit, misalnya anak atau cucu atau saudara. Tetapi ibu pasti dapat. Kalau tidak sepertiga, nanti bisa seperenam. Jadi tuhjab dihalang-halangi di sini tidak dihalang-halangi total tidak dapat, tapi hanya dihalang-halangi dari sepertiga menjadi seperenam. Kalau ada anak, ibu dapat seperenam. Kalau tidak ada anak, ibu dapat sepertiga. Itu maksudnya idza lam tuhjab. Idza lam yakun lil mayit waladun wala waladu ibnin. Kalau mayit punya cucu, ibu tidak dapat sepertiga tapi seperenam. Au isnani min ikhwatin wa akhwatin. Jadi anak-anaknya ibu berarti saudara-saudaranya mayit. Saudara-saudara mayit yang seibu atau sekandung atau sebapak beda ibu, semuanya ini. Yang penting ada dua atau lebih. Kalau cuma satu, ibu tetap dapat sepertiga. Tapi kalau saudaranya mayit, saudara secara mutlak ini, baik saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, itu menjadikan ibu dapatnya tidak sepertiga tapi seperenam ketika saudaranya itu dua ke atas, lebih dari dua atau ke atas. Misalnya seorang ibu mendapatkan bagian sepertiga, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara. Misalnya ibu sama pamannya mayit, nanti ibu dapat sepertiga, namun paman dapat asoba. Warisan nanti dibagi tiga, ibu dapat satu, paman dapat dua. Jadi contoh, ibu tidak ada yang menghalang-halangi dari dapat seperti itu. Kalau ada saudara laki-laki dua misalnya, ibu bersama saudara, baik itu sekandung atau sebapak atau seibu beda bapak. Kalau yang sekandung dan sebapak ini sama-sama asoba. Dan juga tidak ada bedanya baik saudaranya itu laki-laki maupun perempuan. Misalnya mayit punya dua saudara, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nanti ini ibu tidak dapat sepertiga, tapi dapatnya seperenam. Ini nanti sisanya untuk saudara. Li zakar mislu hadzil unsayain. Warisan dibagi 6. Misalnya 5.
5 tidak bisa dibagi 3. Dikali 2, 12. 6 menjadi 12. Ibu setelah 1/6 dari 12 dapat 2. Sisanya 10. Yang 10 dibagi 2 lebih bisa. 10 dibagi 3 bisa. Jadi warisan dibagi 6 kali 3. Karena ini ada 3 kepala. Ini 2, ini 1. Saudara perempuan, setengahnya saudara laki. Jadi warisan dibagi 24, 18. 6 kali 3, 18. Ibu dapat 3. Setelah dari 18 kan 3. Sisanya 15. Yang 10 untuk saudara laki-laki, 5 untuk saudara perempuan. Paham enggak? Contoh lain, Mas. Yang gampang. Misalnya mayit meninggalkan ibu dan saudara laki-laki 2. Ini nanti ibu dapat 1/6, 1, sisanya 5 untuk saudara laki-laki 2. Ini karena 2 orang, maka 5 tidak bisa dibagi 2. Nanti dikalikan 2, 6 kali 2, 12. Ibu dapat 2 dari 12, 6 dari 12 kan 2. 5 dikali 2, 10. Nanti setiap saudara ini dapat 5. Kalau sama dari 12, ibu dapat 2 dari 12, saudara yang satu dapat 5 dari 12, saudara yang satunya dapat 5 dari 12 total warisan. Paham? Ada dalam istilah warisan itu masalah yang disebut ghorowen. Ghorowen itu dulu ketika di zaman Sayyidina Umar ada masalah, yaitu ada mayit meninggalkan bapak dan ibu, dua-duanya masih hidup, orang tua mayit, beserta salah satu istri atau suami, istri atau suami. Nah, ini berarti kan ibu tidak ada yang menghalang-halangi. Tetapi ketika ibu mendapatkan jatah sepertiga, maka dia nanti akan dapat jatah lebih banyak dari ayah. Perempuan malah dapat jatah dari ayah. Ini masalah. Misalnya ayah mati meninggalkan abun, umun, dan zaujun, tidak punya anak. Ini namanya ghorowen atau disebut omarain. Masalah di zaman Sayyidina Umar. Kalau sesuai aturan, ibu di sini mendapatkan sepertiga. Seorang suami mendapatkan setengah karena nggak ada anak. Ayah mendapatkan asobah karena tidak ada anak, yang dapat asobah ayah. Warisan semuanya dibagi 6.
2, 3, 6. Zaud dapat 3, ibu dapat 2, bapak dapat 1. Nah, ini masalah. Seorang laki-laki malah 1, perempuan malah 2. Itu kalau mengikuti kaidah ini. Hanya orang-orang soal Sayyidina Umar, ayah itu tidak ada harganya. Nah, ini butuh istihad. Ini tidak ada dalam Quran hadis ini. Butuh istihad. Kalau dalam Al-Quran yang dinyatakan bahwa ibu dapatnya sepertiga, kalau tidak ada saudara, kalau tidak ada anak. Tapi di situ tidak sebutkan kalau ada bapak seperti ini. Tidak ada masalah ini, masalah baru. Tidak ada zaman Nabi, ada zaman Sayyidina Umar. Akhirnya ini butuh istihad. Zaud ini bisa jadi zaujah. Nanti tetap bapak dapatnya lebih sedikit dari bisa zaud, bisa zaujah. Salahnya. Kalau zaujah dapatnya 1/4. 4 dan 3, 12 bentuknya. 1/3 dari 12, 4. 1/4 dari 12, 3. 3 tambah 4, 7. Sisa 5. Kalau dari zaujah, ini laki-laki dapat lebih banyak dari ibu. Kalau zaujah. Tapi tetap masa ini nanti disamakan supaya ketika ada masalah seperti ini tidak ada iskal. Bagaimana jalan keluarnya? Keluarlah ijtihad yang namanya sulusul baqi. Karena Al-Quran menyatakan bahwa ibu dapatnya 1/3, maka tidak dirubah. Nas Al-Quran tidak dirubah, tetap 1/3. Tapi bukan 1/3 dari warisan, tapi 1/3 dari sisa. 1/3 sulusul baqi. Istilahnya sulusul baqi. Misalnya ini zaud tadi yang jatahnya sedikit. Bapak setengah. Langsung setengah, masalah dibagi 6. Zaud dapat 3. Sisanya adalah 6 kurang 3, 3. Ibu dapat 1/3 dari sisa. Sisanya 6, 3. 1/3 dari 3, 1. Orang mau punya Ab dapat 2. Nah, kalau seperti ini jadinya tidak bertentangan dengan kaidah lidakar mithlu hadzal unsayain. Bapak dapat 2 kali lipat dari ibu. Namanya sulusul baqi. Sama ketika zaujah, disamakan dengan kasus ini. Dapat 1/4. Masalah dibagi 4. Zaujah dapat 1, sisanya 3. Ibu dapat 1, bapak dapat 2. Kalau ini tidak susul baqi, nanti jatahnya zaujah, jatah zaujah dan ibu ini lebih banyak dari jatahnya. Kita ditanyakan,
Ini masih contoh yang mudah-mudah, belum yang sulit-sulit. Misalnya ini saya tak contohkan, misalnya saudaranya ini ada 16 orang misalnya, itu kan nanti jumlahnya tambah banyak. Sudah saudaranya 16 orang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan misalnya. Contoh. Saudara ada 16 orang, laki-laki semua. Ini nanti ibu dapat 1/6, 16 orang. Pertama 6 dulu, 6 dapat 1, 5 dibagi 16 orang. Ini supaya 5 bisa dibagi 16, bagaimana caranya? Jelas matematika. Bagaimana 5 supaya bisa dibagi 16? Dikalikan berapa? 5 dikali berapa supaya bisa dibagi 16? Misalnya, mungkin saudara ada 16 yang mungkin, misalnya ayahnya istrinya banyak. Ada yang mustahil. Berapa angka yang 5 kali berapa bisa dibagi 16? Nah, 16 dikali 2, 32. 32 tambah 16 belum bisa dibagi 5.